Oh ya. Oke, sudah ya. Kan WA. Share. Soalnya nek sambil jalan agak nganu. Wis gak apa-apa. Si Pak, WA. Yo, gini. Belum satu. Gimana? Oke, udah. Dilema. Apa ini? Dilema apa dilema? Oh, semua enak ono suaranya kok. Enggak, lanjut. Ini suaraku jelas nggak Pak Iki, Pak? Oh, jelas enak. Oke. Saya Pak, mulai Pak. Ajar. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai. Oke, lagi dilema lagi. Zoom gede no. Iki lho. Oh ya. Nanti dulu saya ini. Gila. Iki lho. Hah? Oke, Pak. Oke, Pak, yuk. Di sekolah. Yuk. Oke, let's go. Yuk. Oke. 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang kita hormati bersama-sama, tentu saja tim inti dari komunitas Pintu atau forum diskusi Pintu ya, yang punya tagline menyemai nilai dan menjaga nalar. Mungkin hari ini kita bagian dari tagline itu ya. Jadi ada Pak Rangga, ada Pak Muslim, ada Pak Faruk, ada Pak Sotikin, ada saya sendiri Pak Haidar, ada Pak Doni, dan teman-teman dari perempuan sendiri ada Bu siapa yang hadir di situ, Pak? Bu Lutfiana, Bu siapa tuh? Bu Lutfiana, terus Bu Maria ya. Ya tentu saja mudah-mudahan selalu diberi semangat untuk terus menyemai nilai menjaga nalar. Tentu saja hari ini berbahagia sekali dan ada tema yang menurut kita itu menarik ya. Dari judulnya saja sudah sangat provokatif, dilema manusia rasional ya. Tapi spesifik ke sekolah Frankfurt ya di Jerman kala itu yang mencoba mengkritisi masyarakat modern. Sedikit dari saya sebagai apa ya, kapal diri gitu ya. Jadi memang masyarakat modern atau masyarakat rasional ini kan akhirnya mungkin sekarang itu baru menemukan ternyata
batas rasional saya di mana, atau dia merasa ada keterasingan di dalam hidupnya ketika sudah mengalami masa-masa modern, bahkan sekarang itu masa-masa postmodern, yang mungkin banyak pakar yang menganggap bahwa ketika nilai-nilai, misalkan ya, nilai agama terserabut yang dikuasai dengan rasionalisme, kadang malah menghasilkan kehampaan gitu. Bagaimana apa yang diputuskan oleh salah satu profesor terkenal ya, Profesor Syed Hussein Nasr, itu yang selalu mengkritisi dilema-dilema manusia rasional. Jadi kalau mungkin perspektif saya, kalau saya ini memang backgroundnya adalah filsafat hukum Islam ya, jadi saya mengutipnya dari tokoh-tokoh Muslim ya. Jadi salah satu persoalan adalah ketika akar dari spirit Islam itu dilepas dan didominasi oleh sistem-sistem yang sangat rasional, kadang justru melepaskan ruh Islam sendiri, sehingga manusia itu terkadang mengalami kebuntuan dan kehampaan. Tetapi berbeda mungkin ya nanti setelah Frankfurt sendiri, bagaimana Pak Rangga itu mengurai gitu. Kalau yang saya tahu di era-era Pusmu itu kan Frankfurt itu sering dikatakan mengkritik bagaimana relasi hubungan manusia itu seharusnya bagaimana, apakah dia itu memposisikan manusia lain itu sebagai objek atau sama-sama subjek, begitupun dengan alam. Dan tentu saja ini akan menjadi menarik ya, jadi makin dalam gitu ketika kita memaknai bahwa rasio yang dekat dengan istilah nalar ini sebenarnya bagaimana, sesuai dengan tagline kita sih, menjaga nalar gitu ya. Mungkin salah satunya kita mendebatkan ini atau mendebatkan ini. Mungkin itu saja ya dari saya sebagai moderator hari ini, Pak Raja. Waktu kira-kira 40 menit atau 50 menit begitu, silakan nanti 30 menit cukup, Pak. 30 menit cukup, diakhiri dengan diskusi, dan mudah-mudahan yang bergabung di Zoom atau di dalam ruangan semakin bertambah ya. Jadi kita harapkan proses menyemai nilai ini berhasil dari rekan-rekan akademi JIN Ponorogo. Oke, begitu saja Pak Raja, silakan. Oke, terima kasih Pak Haidar. Tetap konsen di jalan ya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk memberi pengantar dan menjadi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebenarnya tema yang saya angkat ini adalah tema yang sudah cukup lama ya. Buku-buku yang saya jadikan patokan pun bukunya Sindunata. Judul saya ini pun saya ambil dan saya modifikasi dari judul beliau ya. Itu terbit tahun 83 ya. Jadi isu ini sebenarnya sudah lama terkait dengan mazhab Frankfurt atau sekolah Frankfurt. Tetapi tema tentang rasio dan juga efek rasio yang jadi dalam konteks hari ini saya tidak ingin menjadi ahli, tetapi ingin ya berbagi hasil baca lah, berbagi hasil bacaan saya atas buku dari Sindunata tersebut. Jadi kalau bukunya Sindunata itu judulnya Dilema Usaha Manusia Rasional gitu ya. Nah, di sini saya modifikasi, usahanya saya hilangkan gitu ya. Tapi poin pentingnya adalah di sini kita akan mengurai pemikiran dari mazhab Frankfurt, terutama dari dua tokoh utamanya dari masa Frankfurt, sekolah Frankfurt ini ya, yaitu Horkheimer dan Adorno gitu ya. Adorno dan Horkheimer yang menjadi tulang punggung sekolah Frankfurt ini. Kalau di pintu ini ya seperti Pak Abu Muslim dan Pak Haidar ini ya. Itu tulang punggung ya, sekolah pintu gitu ya. Jadi pertama-tama kalau kita bicara tentang mazhab Frankfurt, terutama terkait dengan tokoh utamanya tadi Adorno dan Horkheimer, kita perlu membicarakan latar belakang mengapa mereka melakukan kritik terhadap masyarakat modern yang sangat rasionalistis gitu ya. Jadi awalnya sekolah Frankfurt ini optimis dengan pencerahan yang terjadi di
dunia barat pasca pencerahan ya, pasca abad pertengahan. Jadi kalau kita bicara sejarah filsafat barat itu kita mengetahui bahwa Eropa pada abad pertengahan itu mengalami teror abad 4 sampai 14, 10 abad atau 1 milenium mereka terkungkung oleh kekuasaan gerejawi gitu ya. Jadi di mana pada kurun waktu 1 milenium itu Eropa Barat itu segala sesuatu yang baik dan buruk itu diukur dari perspektif atau nilai-nilai dogma agama, terutama dogma Kristiani gitu ya. Jadi segala sesuatu yang baik itu harus sesuai dengan dogma Kristiani, meskipun mungkin kalau menurut ukuran nalar tidak sesuai gitu ya. Jadi apapun yang tidak sesuai dengan dogma nilai-nilai agama itu akan dianggap bid'ah gitu ya. Terutama ini terjadi di wilayah-wilayah ilmu pengetahuan ya. Kita pernah mendengar kisah sama namanya Kopernikus ya. Kopernikus itu mengatakan bahwa pusat dunia adalah matahari. Ya. Lalu kalau gereja dalam konteks hari itu ya abad pertengahan mengatakan pusat alam semesta ya bumi, karena di bumi ini ada manusia. Manusia adalah makhluk paling mulia Tuhan kan gitu. Jadi karena di bumi ada manusia sebagai makhluk yang paling mulia, maka sudah sewajarnya pusat alam semesta adalah bumi gitu ya. Nah, itu dogma agama dan ini bertentangan dengan Kopernikus yang melakukan pendekatan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Dia menemukan bahwa pusat alam semesta itu adalah ya matahari kan gitu ya. Dalam konteks hari itu kita belum bicara tentang Bima Sakti dan lain sebagainya, tetapi yang dibicarakan pusat alam semesta adalah matahari. Sisanya mengelilingi matahari kan gitu. Tetapi itu dilarang ya, disebarluaskan karena itu bertentangan dengan dogma agama gitu ya. Dan itu juga langsung terus berlangsung sampai akhirnya si Galileo gitu ya. Galileo memperkuat argumen dari Kopernikus ya, memang pusat alam semesta itu adalah matahari, kita mengelilingi dia. Sampai pada titik terakhir Galileo dipersekusi dan diadili oleh dewan agama ya, dewan gereja. Pada saat itu dia memilih untuk mencabut teorinya itu dengan konsekuensi dia akan dibebaskan dari hukuman, atau dia bersikukuh dengan anggapannya itu tetapi hukuman mati kan. Dan saat itu Galileo akhirnya mengalah gitu ya, meskipun secara ilmiah yang memang benar ya, dibuktikan bahwa matahari itu pusat alam semesta dan lainnya memutari matahari. Galileo menyerah, akhirnya mencabut klaimnya tersebut. Nah di sini kan kita melihat bahwa abad pertengahan lebih mengedepankan pada dogma gitu. Dan itu cuma satu contoh dari beratus-ratus contoh yang lain ketika ilmu pengetahuan pada abad pertengahan itu mandek karena rasio selalu cenderung bertabrakan dengan dogma agama dan gitu ya. Dan banyak ilmuwan-ilmuwan itu yang tidak mau mencabut klaim-klaim ilmiahnya itu dipersekusi bahkan sampai dihukum bakar hidup-hidup gitu. Jadi mereka dilabeli sebagai penyihir ya. Nah, itu konteksnya saat itu ya. Jadi sangat mandek sekali ilmu pengetahuan. Orang takut mengeluarkan klaim-klaim ilmiah karena akan berbenturan dengan klaim-klaim agama, dan konsekuensinya tidak hanya uang tetapi juga nyawa, keselamatan gitu ya. Nah, itu terjadi abad 4 sampai 14 ya, 1 milenium. Sampai pada akhirnya muncul abad pencerahan. Kalau kita bicara tentang filsafat barat ada Aufklärung ya, Aufklärung, pencerahan barat. Yang paling monumental adalah ketika René Descartes yang mengeluarkan jargonnya ya, Bapak rasionalitas. Aku berpikir maka aku ada. Artinya rasio diberi porsi paling besar gitu ya. Jadi kesadaran manusia itu tidak serta-merta sesuatu yang pasif, tetapi di situ rasio menempati posisi penting. Ya. Jadi orang yang tidak menggunakan rasionya itu adalah orang yang tidak ada kan gitu. Artinya itu kan
rasio itu menjadi perspektif baru yang sangat diagung-agungkan mulai René Descartes itu. Meskipun masih banyak pertentangan ya. Ketika René Descartes mengatakan seperti itu pun banyak juga ilmuwan-ilmuwan yang selama abad pertengahan sembunyi itu mulai muncul, tetapi juga banyak yang dieksekusi. Tetapi karena kegigihan para ilmuwan akhirnya rasio menang, dalam tanda kutip menang gitu ya. Dan lahirlah abad pencerahan di Eropa gitu ya. Jadi kata kunci yang bisa kita ketengahkan untuk menandai era pencerahan di Barat, Eropa Barat itu ya menolak dogma ya. Segala sesuatu yang dogmatis dan tidak bisa diterima rasio itu keliru kan gitu. Terus menolak mitos-mitos gitu ya. Kalau misalnya ini mitos kita lepas dari konteks Kristiani dan gerejawi. Misalnya ketika bangsa Viking mengatakan bahwa hujan petir itu adalah karena Dewa Thor memukul-mukulkan palunya, itu kan jawaban mitos. Tetapi apakah jawaban itu sekarang relevan? Kan tidak. Petir itu terjadi karena ada persinggungan antara apa itu ya? Lupa. Apa Pak Abu? Kalau petir itu terjadi karena ada bukan Dewa Marah. Kalau konteks ilmiah kan sekarang penjelasannya ya semacam itulah ya. Jadi penjelasannya penjelasan ilmiah gitu ya. Jadi yang satu menggunakan mitos, yang satu menggunakan rasio kan. Dan yang berlaku ketika abad pencerahan adalah rasio kan gitu ya. Rasio sebagai tolak ukur segala sesuatu. Jadi panjang memang sejarahnya mengapa muncul mazhab Frankfurt ini, karena pertama optimis dengan rasio gitu ya, optimis dengan rasio yang membebaskan. Waalaikumsalam, monggo Pak Sodikin. Rasio ini membebaskan kita manusia Eropa Barat ya khususnya itu dari belenggu mitos yang menindas gitu ya. Lalu muncullah pencerahan. Oke. Semenjak itu rasio digaung-gaungkan ya menjadi tolak ukur segala sesuatu, semuanya diukur pakai rasio. Perlahan dan pasti dogma yang didengung-dengungkan sebagai tolak ukur perlahan surut ya. Semuanya diganti dengan rasio gitu ya. Setelah abad pencerahan menang atas abad pertengahan gitu ya. Dan kita bisa bahkan saat hari ini kita bisa merasakan ilmu pengetahuan teknologi ya, gawai laptop kita itu juga kalau bisa di genealogikan itu masuk pencapaian ilmu pasti, ilmu alam gitu ya. Jadi kedokteran gitu ya, kedokteran, biologi, fisika kuantum hari ini semuanya pencapaian dari rasio manusia gitu ya, bukan dari mitos kan gitu. Coba kalau kita bayangkan mitos masih berlaku sampai hari ini, mungkin gawai laptop tidak akan pernah kita gunakan gitu. Pendekatannya pendekatan irasional dalam tanda kutip gitu ya. Lalu ketika rasio ini diagung-agungkan ya, dijadikan tolak ukur, ilmu alam, ilmu pasti ya, kalau Mazhab Frankfurt menyebutnya ilmu alam, ilmu pasti itu ya. Nanti bisa dibuka lagi bukunya, agak lupa. Itu menjadi panglima untuk kemajuan manusia. Jadi ada semacam kesombongan manusia. Dengan rasio kita bisa menyelamatkan peradaban manusia. Jadi rasio itu benar-benar diagung-agungkan. Ya. Pencapaiannya ya tadi iptek, dan juga salah satunya revolusi industri di Inggris itu juga salah satunya karena memang pendekatan rasionalitas gitu ya. Kalau kita bicara kapitalisme, jelas itu kapitalisme adalah anak kandung dari rasionalitas dengan modernitas gitu ya. Rasio manusia mengajarkan bahwa segala sesuatu ya harus efisien, harus efektif, kalau bisa yang menguntungkan kan gitu. Itu rasional gitu ya, rasional kan. Artinya kalau ingin kaya ya kerja. Nah, kalau nggak ingin kaya ya tidur aja kan, rasional gitu ya, pendekatannya rasional, hitungan matematis gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kapitalisme, bahwa menjadi kaya itu tidak berdosa, itu juga karena hitungan matematis kan gitu. Monggo yang mau kaya silakan kan gitu. Kuasai modal, kuasai alat-alat produksi, maka kamu akan menjadi pemodal yang banyak modalnya kan gitu. Itu terumuskan sekali karena rasio kan bermain pada wilayah sesuatu yang selalu berpola, terumuskan kan gitu. Karena rasio itu
bersifat terstruktur ya, cara berpikir terstruktur. Kalau mitos itu yang segala sesuatu yang irasional biasanya loncat-loncat gitu ya, tidak terstruktur, tidak berpola gitu ya. Jadi kalau kita bicara rasio, maka kajian misalnya sampai saat hari ini pun tuyul, kajian tentang tuyul tidak akan pernah muncul gitu ya. Karena tuyul masuk ke wilayah irasional kan gitu. Karena tidak ada pola tertentu, metode tertentu bagaimana kita menganalisis tentang pola tingkah laku tuyul misalnya munculnya hari apa, ini belum ada karena tidak masuk dalam konteks pendekatan rasionalitas, masih dalam konteks ilmu irasional, jadi tidak perlu kita bahas. Oke. Tapi nah ini tadi Mas Frankfurt terutama Adorno dan Horkheimer itu optimis ya dengan pencapaian rasio. Tapi mereka merasa terkejut ketika terjadi perang dunia itu. Ya, perang dunia pertama kedua. Pokoknya kolonialisasi satu negara terhadap negara yang lain. Itu mereka mulai bertanya, bukankah perang itu adalah salah satu cara negara satu menguasai negara yang lain dalam rangka membuka pasar baru kan gitu ya. Misalnya Inggris karena revolusi industrinya itu pesat, banyak produk yang dihasilkan gitu ya. Karena produknya banyak, maka menumpuk di dalam negeri. Supaya tidak menumpuk, maka produknya harus disebar. Maka perlu dibuat pasar-pasar baru. Pertama. Yang kedua, perlu dicari sumber-sumber bahan mentah untuk kebutuhan pabrik itu ya. Karena berproduksinya gila-gilaan kan gitu. Maka kolonialisasi salah satunya karena tadi negara-negara kapitalis ini membuka pasar baru gitu ya. Nah, jadi kolonialisasi ini juga karena bukan hasrat manusia untuk berkuasa saja, tetapi di situ ada hitung-hitungan matematis gitu ya. Salah satunya membuka pasar baru, kapitalisme. Maka di sini juga termasuk dosa rasio juga, terjadi perang itu kan, ya. Dia kan matematis sekali ya, karena barang menumpuk di dalam negeri, ini pasar harus dibuka kan gitu. Karena di dalam negeri sudah over kapasitas ini, kita perlu buka wilayah pasar baru, maka dia menjajah ke setiap wilayah. Mereka menyebarkan produk-produknya. Termasuk juga bahan mentah untuk pabriknya ini tidak bisa lagi dipenuhi oleh dalam negeri, maka mereka mencari ruang-ruang atau negara-negara atau wilayah-wilayah yang bisa diambil dikeruk gitu ya, sumber dayanya untuk bahan pabriknya. Nah, di sini juga itu dosa. Nah, lalu yang paling bombastis adalah ketika Perang Dunia Kedua ya, terjadi peledakan Hiroshima, Nagasaki itu kan bom atom itu kan produk dari rasio ya, ilmu pengetahuan gitu ya. Bagaimana bisa rasio yang tadinya dianggap sebagai pembebas bisa meluluhlantahkan orang-orang yang tidak berdosa, gitu ya, bom atom itu ya, yang diledakkan di Nagasaki. Di situ kan mulai akhirnya berpikir ternyata produk rasio ini tidak harus selalu yang indah-indah. Bom atom ini mungkin indah bagi pemenangnya ya. Tetapi bagi orang Jepang itu kan, terutama yang tidak tahu menau dengan perang itu kan, kalau kita banyak melihat film-film pemboman Nagasaki, Hiroshima itu kan ada yang sampai beberapa puluh tahun masih merasakan dampaknya gitu ya. Bahkan merusak genetik juga gitu ya. Nah, itu kan sisi kelam dari produk rasio ilmu pengetahuan itu. Itu yang mulai menjadi pemantik perenungan dari pemikir-pemikir Frankfurt ini bahwa mengapa seperti ini kan itu. Dan satu lagi yang paling menjadi alasan, meskipun itu mungkin nanti ditolak oleh Adorno sama Horkheimer. Faktanya Adorno Horkheimer ini Yahudi ya. Jadi ketika Perang Dunia Kedua ini kan orang-orang Yahudi dibantai oleh Nazi Hitler itu ya. Nah, Nazi Hitler itu dia merasakan bahwa mengapa ketika rasio sudah menguasai
peradaban manusia masih ada diskriminasi bahkan genosida kan itu. Nah, maka mungkin orang-orang Yahudi seperti Adorno Horkheimer ini enggak lah, buktinya rasio tidak bisa menyelamatkan kami gitu. Jadi ada rasa sakit hati, mana rasio? Jangan-jangan Hitler ini juga menggunakan rasio kan gitu, ketika dia menggenosida orang-orang Yahudi kan gitu. Kan salah satu pencetus Hitler, salah satu ya pencetus Hitler mengapa dia memutuskan untuk menggenosida orang-orang Yahudi kan karena itu hitung-hitungan apa ekonomi di dalam negeri Jerman sendiri bahwa banyak apa namanya pemodal-pemodal atau orang-orang yang sukses itu banyak dari kalangan Yahudi, sedangkan orang-orang Jerman sendiri itu apa terpinggirkan, kalah gitu, kalah saing. Nah, kita nggak perlu sebut merek, fakta di Indonesia pun banyak gitu ya, artinya ada kaum-kaum yang memang ditakdirkan untuk hebat dalam bidang ekonomi, sedangkan yang lain hanya menjadi pelayan kan gitu ya. Ya mungkin seperti itu gambarnya waktu itu di Jerman gitu ya. Dan nanti bisa diskusikan kalau misalnya ada yang tidak sepakat. Alasan bahwa ras Arya itu harus dimurnikan yaitu mungkin alasan yang apa namanya filosofis saja. Ras Arya hanya bisa murni dan kuat kalau tidak ada ras yang lain. Tapi menurut saya salah satunya juga tadi kepentingan pasar di dalam negeri Jerman sendiri karena ada keirian gitu ya, pencapaian-pencapaian apa namanya ekonomi yang tidak merata atau tidak adil. Terus sisi kelam rasio yang lain, nah kalau di bukunya Sindunata dan juga beberapa buku yang tentang masa Frankfurt saya baca itu rasio itu selalu menekankan pada apa rencana dan hasil akhir. Jadi rencananya apa, hasil akhirnya apa. Prosesnya nggak peduli dia. Pak Aidar ini. Ya. Ini bisa di mute dulu Pak Aidar, nafas. Oh motornya. Ya. Oke. Oke. Jadi Lutfiana selamat datang. Jadi ini sudah sampai membicarakan sisi kelam rasio ya. Jadi kalau rasio itu fokusnya lebih ke apa namanya rencana dan tujuannya saja. Dia tidak peduli caranya seperti apa, yang penting rencananya seperti apa dan tercapai atau tidak kan gitu. Itu nanti yang di akhir nanti menghasilkan rasio instrumental, rasio yang diperbudak oleh kepentingan. Jadi dia tidak peduli bahwa prosesnya itu menjatuhkan orang lain atau prosesnya itu melukai atau mendehumanisasi orang, nggak peduli kan. Proses tidak menjadi fokus. Nah, oke, jadi apa namanya sisi kelam dari rasio sudah kita bicarakan, dari yang dianggap sebagai pemantik munculnya apa namanya pemikiran-pemikiran sekolah Frankfurt itu ya. Lalu yang tidak kalah penting ketika kita bicara Frankfurt, yang tidak kalah pentingnya ketika kita bicara tentang sekolah Frankfurt tadi karena rasio itu lebih identik sekali dengan empirisme, dengan segala sesuatu yang terstruktur, terpola, universal. Biasanya fenomena-fenomena yang dianalisis itu sifatnya empirik, repetisi, berulang gitu ya. Fenomena-fenomena yang berulang. Jadi sekolah Frankfurt ini Adorno Horkheimer membagi ada dua, teori tradisional dan teori kritik. Kalau teori tradisional itu jelas positivistik. Kata kuncinya kalau positivistik itu saya selalu mengatakan positivistik itu ya berjarak gitu ya dari yang dikaji. Terus fenomenanya selalu berulang dan itu menjadi generalisasi karena terbiasa dengan kita mengkaji tentang matahari jelas dia selalu terbit di timur, tenggelam di barat. Itu kan fenomena yang repetisi, berpola gitu ya, terumuskan, tidak mungkin berubah kecuali nanti kiamat kan gitu katanya ya. Jadi positivistik itu. Insya Allah benar. Ini provokasi nih, datang-datang juga lalu provokasi.
Ini Pak Haidar, ini saya takut nih, mulutnya ini mau provokasi ini. Jangan memunculkan ya. Jadi positivistik jelas ya. Jadi teori tradisional itu yang dikritik oleh Horkheimer dan Adorno atau sekolah Frankfurt. Terus teori tradisional itu cenderung netral karena dia sifatnya hanya explain, menjelaskan. Dia tidak mau menganalisis. Ya, jadi dia hanya ya menjelaskan, tidak sampai pertanyaan mengapa itu bisa terjadi. Misalnya kalau dalam konteks hari ini itu dikatakan teori netral itu orang ekonomi klasifikasi usia klasifikasi penghasilan di desa A berdasarkan usia, jenis kelamin dan lain sebagainya. Dia hanya sekedar data statistik, berhenti di situ kalau teori tradisional. Dia tidak mau lebih jauh lagi mengatakan mengapa ini terjadi, apakah ada penyelewengan, apakah ada apa namanya ketidakadilan dan sebagainya. Teori tradisional yang dikritik oleh sekolah Frankfurt ini tidak berkepentingan sampai ke situ, dia cuma ya sudah mengklasifikasikan itu. Dia netral gitu ya, netral. Tidak ingin beranjak lebih jauh untuk mempertanyakan mengapa fenomena itu terjadi gitu ya. Terus jelas dia bebas nilai dan akhirnya ideologis gitu ya. Terus taken for granted karena menganggap segala sesuatu yang ada ya sudah itu apa adanya. Maka kan ketika memahami ya wis onone kowe iki miskin karena kowe iki turunane wong miskin kan. Ya, semacam ya itu teori-teori tradisional seperti itu ya sudah diterima karena kamu anaknya orang miskin tidak bisa membiayai pendidikanmu maka kamu itu menjadi miskin kan gitu ya. Dan yang terakhir kalau teori tradisional itu jelas teori terpisah dari praksis ya teori tok enggak pakai prakteknya untuk mengubah situasi itu agar berubah itu enggak punya kepentingan sampai situ teori tradisional. Lalu mazhab Frankfurt ini, sekolah Frankfurt menawarkan tawaran yang namanya teori kritis itu, yang untuk mengatasi teori tradisional yang dekaden tadi tidak mau tahu. Teori tradisional itu yang dikritik, tradisional itu dikritik. Karena dia positivistik, terus tapi sebenarnya positivistik itu nggak perlu dikritik juga. Yang menjadi kritik itu karena dia netral dan bebas nilai. Artinya kalau kamu menganalisis kemiskinan ya sudah, tunjukkan data-datanya saja, nggak usah tanya kenapa kok terjadi kemiskinan itu loh. Ya, tradisional seperti itu. Dari tradisional explain aja, menjelaskan aja, nggak perlu mempertanyakan gitu. Otomatis nggak ada praktek. Teori ya berhenti pada teori tanpa analisis sudah nggak usah dia. Nah untuk mengatasi itu maka dia menawarkan mereka teori kritis ya, emansipatoris ada keterlibatan di situ. Maka mungkin ya ketika ada penelitian apa Bu yang masuk ke dalam lingkungan ketika dia teliti apa penelitian riset apa itu keterlibatan ya. Iya ikut hidup di situ living ya ikut ya living risk. Nah, itu juga teori kritis emansipatoris hidup di situ ya. Iya etnografi juga di situ terlibat gitu ya. Jadi tapi etnografi pun gini Pak, etnografi pun dia masuk ke dalam cuman nyatet tok ya percuma, jatuhnya juga netral ya, cuman mengklasifikasikan oh usia sekian ya ikut dan dia juga mempertanyakan iki selamatan gue apa toh, nah kan gitu. Apa duit-duit misalnya iki pirang pitung dinone misalnya gitu ya enggak gue petang puluh dinone duit orang ini orang-orang kang jadi diutang lah mengapa itu mempertanyakan mengapa harus diikuti kan gitu dan seterusnya kita nggak mau gitu aja artinya itu ada kritisnya gitu dan jelas tidak bebas nilai karena memang ilmu itu ya harus untuk mengempowerment memberdayakan kemanusiaan kan gitu jadi apa namanya ya terikat dengan nilai kan gitu. Untuk hari ini mungkin konteks yang paling jelas itu ketika ya nanti bisa diperdebatkan tentang bayi tabung, terus tentang nah itu kan bebas nilai dan tidak bebas nilai di situ. Kalau ilmu pengetahuan tradisional ya sudah itu bisa kok menciptakan manusia mempertemukan di luar sudah cukup nggak usah ditanyakan ini uh, terlarang nggak menurut dogma ini ya
teori tradisional nggak berkepentingan seperti itu, dia murni pure ilmu pengetahuan gitu. Nah, jadi kalau kritis ini harus mempertanyakan kira-kira di mana peran apa namanya ketuhanan di situ kalau manusia sudah bisa menciptakan misalnya seperti itu dan seterusnya. Kalau teori tradisional jelas ahistoris, dia tidak mempertimbangkan aspek kontekstual. Maka yang muncul itu teori-teori besar gitu ya. Teori-teori besar yang dianggap bisa menyelesaikan semua masalah dan gitu. Misalnya kayak psikoanalisis Freud dan Marxisme itu kan ya toh diterapkan di segala juru apa namanya ilmu pengetahuan. Tapi menutup mata nggak cocok iki dianalisis dengan psikoanalisis. Ora wis dicocok-cocok, nek gak cocok berarti iki nih apa jenenge datanya yang salah kayak gitu loh. Nah, teori tradisional mandek di situ karena dia grand narasi ya. Kalau ada teori grand narasi, teori besar itu seolah-olah bisa menyelesaikan semua permasalahan di kehidupan manusia. Itu teori tradisional. Tapi teori kritis akhirnya enggak. Teori itu ya harus kontekstual, kan gitu, kontekstual. Cocok enggak ini misalnya teori Marxisme diterapkan dalam hubungan suami dengan istri, kadoan kan gitu ya. Misalnya Marxisme hanya cocok konteksnya negara dengan masyarakat gitu. Karena ada penindasan, enggak setiap ada penindasan terus marungono enggak Marxisme misalnya. Loh, di dalam keluarga kan ada penindasan enggak cocok tapi maka muncul teorinya Bourdieu. Nah, itu teori kritis memunculkan teori-teori yang kontekstual. Kalau tradisional ahistoris, kalau kritis jelas historis karena mempertimbangkan konteks apa namanya penggunaannya gitu. Dan praksis jelas teori atau ilmu pengetahuan ketika dia muncul harus menyelesaikan masalah kan gitu. Harus ada praksis penyelesaian masalah. Nah, itu yang ditawarkan oleh masa Frankfurt. Karena teori tradisional itu jelas karena dia itu hanya menjelaskan dan tidak mau mempertanyakan, jelas dia akhirnya menjadi ini poin pentingnya masa Frankfurt. Teori tradisional itu ideologis. Jelas ideologis karena dia tidak mau mempertanyakan sesuatu yang sudah mapan. Ya wis ono ini rasa ditakon-takon nih. Kamu cukup tak jelaskan ya. Mohon maaf ya, kita mungkin ambil contoh lagi misalnya Pancasila dalam konteks Orde Baru ya. Ketika kita dalam perspektif ilmu pengetahuan Pancasila, sila satu ketuhanan yang Maha Esa, maknanya ini, wis gak usah takon. Dua, kemanusiaan yang beradab, maknanya itu seperti ini, wis gak usah takon. Nah, sudah selesai. Artinya ideologis. Ketika orang tanya kemanusiaan yang beradab, iya aku ini diantemi wong ora ditolong lah. Nggak usah, sudah selesai. Yang penting kamu paham teorinya dan terima. Kalau misalnya tidak mengenakkan kamu, jangan-jangan kamu yang salah, bukan ininya kan gitu. Itu sudah mapan, ideologis sekali akhirnya kan gitu. Seperti halnya kalau Bu Luti tertarik juga kajian-kajian feminis itu karena memang teori tradisional kebanyakan itu hanya ya tadi mengklasifikasikan hubungan suami istri itu seperti ini ya, ya lebih paham lah. Apalagi kalau didekati dengan kajian studi agama ya kan lebih sangat modern. Penting tujuannya. Kalau dalam konteks penguasa, yang penting misalnya Pancasila harus menjadi sendi kehidupan konteks Orde Baru ya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari. Gue itu nggak doktrinasi lunak atau keras, yang penting semuanya harus Pancasilais kan gitu. Bapak-bapak kita itu mungkin paham ya bagaimana dulu Pancasila itu menjadi apa ini penataran itu sering di asas tunggal, sudah nggak boleh di baik sih asas tunggal. Cuman ketika ada yang mempertanyakan mengapa kan mestinya juga harus bolehlah dijawab gitu. Itu yang tidak diinginkan oleh rasio instrumental yang cenderung ideologis. Masyarakat modern itu sementing rasio ini bahasanya wong budaya ini maaf ya Kak Kasar. Rasio itu diperkosa untuk melayani kepentingan apa jenenge? Ya orangnya gitu. Yang punya rasio itu gitu. Terlebih lagi kalau yang punya rasio itu orang-orang yang punya modal sosial, modal kultural dan seterusnya tinggi itu ya. Proses yang dilalui tidak penting ya. Penghilangan orang dulu kan zaman Orde Baru sering. Terus juga terjadi dehumanisasi massal, misalnya dalam konteks kerja, amit yo,
Aku gak ngomong konteks sini lah. Saya dulu pernah kerja juga di tempat lain. Pembagian kerja itu pembagian kerja itu juga akhirnya memposisikan derajat kemanusiaan. Saya bos sama anak buah, kan gitu. Rasio instrumental bos ketika bertemu dengan anak buahnya, ya, ketika misalnya saya bos, saya masuk ruangan, ini bawahan saya melihat ini bukan Pak Surikin, ini adalah objek, Bu Lutfiana adalah palu, dia adalah tangan, dia alat-alat bagi saya. Gitu. Rasio instrumental, aku nggak peduli. Artinya ketika kamu saya anggap palu kan dehumanisasi toh, nggak tak anggap menungso. Serang ngerti Pak, pokoknya jam saat ini kudu dadi. Nah, apa ini teori tradisional yang memunculkan rasio instrumental. Instrumen kan tools, alat ya, rasio yang apa namanya cenderung menjadi alat untuk masyarakat modern. Termasuk juga rasio instrumental jelas kalau dalam konteks kapitalisme itu ya. Kapitalisme itu gak efisien, gak efektif, gak cuan, berarti gak apik. Ya. Jadi ketika saya melihat Pak Sodikin ini efisien, efektif, dan menghasilkan, saya pertahankan dalam perusahaan saya. Aku nggak efisien, kerja lelet dan sebagainya. Ya saya buang, karena dia dehumanisasi. Dehumanisasi yang paling kentara adalah di pabrik. Ketika efektif mana antara manusia dengan mesin? Ya mesin. Aku mending mengakai mesin daripada manusia. Akhirnya ya PHK. Itu kan juga proses dehumanisasi di mana kita nggak dihargai lagi. Orang lebih menghargai mesin karena dia lebih efisien, lebih efektif dan menghasilkan banyak. Jadi yaitu rasio instrumental yang dihasilkan oleh apa namanya rasio era modernnya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Tapi intinya begini, ya tidak usah berlama supaya kita diskusinya panjang. Jadi intinya begini, kritik sekolah Frankfurt itu terhadap rasio yang instrumental. Dan rasio instrumental itu dihasilkan melalui proses, tidak serta-merta ada. Salah satunya adalah karena tadi ada teori tradisional yang diajarkan terus-menerus dan digaungkan terus-menerus itu memunculkan rasio instrumental. Ya, jadi tidak ada kalau istilah Pak Haidar tidak ada apa namanya ya, roso itu enggak ada. Misalnya kerja ya capek ya sudah lah wis enggak berhenti dulu kan rasa. Tapi kalau saya menginginkan rasio instrumental ya wis tak bayar dan dia jatah kerjanya adalah sehari 8 jam ya sudah. Meski saya lihat Pak Sodikin itu sudah mungkin berkeringat dan sakit, saya tidak peduli prosesnya itu seperti apa. Yang penting adalah rencana dan tujuan. Ya itu kritik terhadap masyarakat modern. Pertanyaannya apakah perlu kita kembali ke masa-masa di mana dogma dan apa namanya mitos itu menguasai kita, atau kita harus menyeimbangkan? Nah, itu mungkin bisa kita diskusikan. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Monggo kita diskusikan. Kalau ada yang tidak sampaikan dan kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ida. Oke, terima kasih Pak Rangga. Saya merasa sangat terbuka sekali tadi wawasannya dari zaman kegelapan dari X-nya Eropa sampai sekarang itu, dan akhirnya mengkritisi bahwa rasio ini dulu menjadi alat dan sekarang dikritisi bahwa kalau hanya dijadikan alat saja seperti instrumental gitu ya. Atau kalau bahasa Pesmo itu kalau Habermas itu mengatakan rasio instrumental menuju ke komunikasi. Jawabannya untuk postmodern ini adalah komunikasi, sehingga posisi manusia itu menjadi setara gitu. Itu tidak dijadikan subjek memakan objek gitu. Jadi subjek objek hubungannya itu menjadi tidak sehat dan malah menghancurkan peradaban gitu. Atau mungkin ada penanggap yang hadir di ruangan RM monggo silahkan, mari kita diskusi. Saya kira ini diskusi yang menarik sekaligus reflektif ya untuk kita sendiri dan untuk peradaban terutama. Oke, monggo semua. Oke, silakan. Teman-teman. Itu sebenarnya ini Pak.
saya itu termasuk agak susah memahami filsafat yang pertama. Makanya saya lebih sering senang diskusi daripada membaca. Jadi level saya terlalu rendah gitu loh. Otak saya terlalu rendah untuk memahami filsafat yang pertama. Nah, terus tadi makanya saya banyak mencatat tuh karena benar-benar saya berangkat dari nol kalau saya mengkaji filsafat itu. Nah, terus tetapi memang menarik sebenarnya. Jadi saya pernah membaca tentang keilmuan bagaimana agama itu ditempatkan gitu. Jadi agama itu ditempatkan dalam dua sisi gitu ya. Yang pertama itu Islam, bukan agamanya, Islamnya ya. Islam itu ditempatkan di dua sisi. Yang pertama, Islam itu ditempatkan sebagai agama. Ketika Islam ditempatkan sebagai agama, maka kita tidak boleh mengkritik apapun. Apapun kajiannya, kok disuruh itu yokwi, dogmatik, blok, yang ini diterapkan di sekolah-sekolah Islamic Studies yang ada di Timur Tengah, Kairo katakanlah. Di Al-Azhar itu kan kita nggak boleh menjawab, dosen itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi kita forumnya, kalaupun bertanya itu lebih kepada tolong jelaskan. Dan modelnya sekolahnya itu di timur itu, di sini dosennya di tengah, mahasiswanya keliling, dia hanya boleh mencatat sambil membuka buku. Jadi mirip banget tekniknya ada di pesantren. Halako. Terus endingnya adalah ini dihafal, besok disetor, ini dihafal, besok disetor. Makanya kalau tapi naif banget kalau kita sampai mengkritik alumni sana ya pokoknya intinya ya bagus banyak luar negeri ya, tapi metode belajarnya itu kan dia menempatkan Islam sebagai agama. Jadi nggak boleh ngeritik, nggak boleh tanya kenapa warisan perempuan setengah, nggak boleh tanya. Ya pokoknya setengah dari Gusti Allah kayak gitu. Oke. Nah kemudian yang kedua, model-model di Jerman, di Amerika itu dia menempatkan Islam sebagai ilmu pengetahuan. Nah karena Islam ditempatkan sebagai ilmu pengetahuan, maka teori kritis di situ bisa masuk. Kita bisa bertanya kenapa warisan perempuan setengah. Kita bisa bertanya kenapa ya hal-hal apapun yang sekiranya kita tidak cocok dengan dogma itu yang selama ini ada gitu loh. Yang pada akhirnya kita sekarang melihat itu doktor Islamic Studies justru banyak dimunculkan dari kampus-kampus yang ada di Barat. Padahal rata-rata mereka tuh orientalis dan kemudian ya akhirnya belajarnya adalah belajar Islamologi itu. Nah, kemudian saya dengerin Pak Rangga tadi, terus akhirnya tak petakan, oh ya berarti memang ketika Islam itu ditempatkan sebagai agama, ya berarti kalau dalam teorinya Frankfurt itu tadi, ya dia masih pemikiran tradisional itu tadi. Gitu. Karena memang benar dogmatik, kemudian itu fenomena berulang. Kalau tadi matahari, itu yang fenomenanya perempuan sebagai masyarakat kelas 2, ya terus kayak ngono terus, pokoknya nggak boleh diukur. Rumus, wes. Pokoknya gimana pun kamu di bawah, wes gitu. Nah, kemudian ketika kita belajar Islam sebagai ilmu pengetahuan sebagaimana yang diterapkan di Barat, ya berarti itu mungkin adalah masuk dari teori kritis yang dimaksud oleh Frankfurt itu tadi. Gitu. Jadi mungkin sebenarnya secara praktik dan pemahaman, saya sudah memahami itu, tapi nggak tahu kalau ternyata filosof itu sudah mengkritik itu. Gitu. Dan seperti ini. Tapi gimana pun meskipun banyak kritiknya, kita juga tetap butuh orang-orang yang berpikiran tradisionalis ini. Gitu. Karena dia untuk menjaga apa ya marwah sebuah kalau marwah enggak ya kok jaganya kan dia menjaga keautentikan suatu ilmu gitu loh. Misal belajar hadis yang dogmatik ya penting gitu, tapi yang kritis juga penting juga. Akhirnya dua-duanya saling berkesinambungan gitu. Nah makanya kemudian saya menganalisis makanya kenapa kok di Timur Tengah sistem pembelajarannya masih bertahan dengan sistem tradisional itu ya karena itu memang masih dibutuhkan untuk mengimbangi yang kritis-kritis itu tadi. Gimana? Apakah akhirnya ketika dia tidak berarti mana artinya tidak memungkinkan untuk ada pemahaman baru itu dimungkinkan nggak? Apakah terus ya sudah dari beratus tahun atau beratus tahun yang lalu ya itu kalau misalnya melenceng ya berarti salah kan itu. Meskipun misalnya ya dari hadis tersebut misalnya memposisikan ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan nah, gitu. Pertanyaannya kan gitu. Kalau ilmu itu kan dialektika ya. Kan ada yang lama kok nggak kontekstual. Nah, ini kan yang dikatakan kan tradisional itu nggak mau kontekstual, tidak menyesuaikan dengan update. Nah, salah satunya update ya kontekstual.
Oke, mungkin ada yang lain? Artinya Pak Aga? apakah misalnya dalam konteks ilmu hadis hanya menemukan pemahaman baru karena zamannya berubah, semangat zamannya berubah. Ya, Pak Aga? Hal-hal yang besar itu contoh ilmu termasuk kemudian ilmu takhrijul hadisnya itu harus dipelajari karena gini kita mempelajari yang modern sekalipun tapi kita nggak mempelajari dasar itu tadi ya kita akan berlebihan sekuler itu tadi saya khawatirnya ke sana gitu jadi artinya yang tradisional oh takhrijul hadis itu gini loh tekniknya oh itu pasti kemudian ilmu asbabul wurud dan lain sebagainya itu terus dikembangkan. Nah, terus tadi tentang kontekstualisasi, tentu itu penting. Contohnya saja tentang hadis gitu ya. Kayak ini saya karena yang banyak pemahamannya gender ya. Terus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Misal. Itu kan ar-rijal di situ selalu dimaknai sebagai laki-laki gitu. Ternyata ketika banyak orang mengkaji studi Al-Qur'an, kemudian Prof. Nasaruddin Umar, kemudian ditambah Mansur Fakih, ditambah teori gender itu akhirnya memunculkan oh ternyata dalam Al-Qur'an itu ada rijal yang rijalun selalu berhubungan dengan nisaun, kalau zakarun selalu sama unsa. Oh, berarti zakarun sama unsa itu adalah jenis kelamin, nisa warijal itu adalah gender. Oh, berarti arijalu kuamonala nisa, arijal di situ bukan laki-laki, tapi maskulinitas. Maskulinitas itu bisa laki-laki dan bisa perempuan gitu. Oh, berarti arijalu di situ adalah baik laki-laki baik perempuan yang memiliki nilai maskulinitas yang dominan, berarti dia kowam gitu. Nah, artinya teksnya masih tetap tapi ilmu untuk memunculkan itu tadi kan butuh ilmu tentang ilat, butuh tentang apa bla 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 yang misal teori-teori tradisionalisnya itu tetap dijadikan dasar untuk mengembangkan gitu. Biar nggak terlalu sekuler gitu loh. Kalau mungkin ya memang harus klaim-klaimnya itu klaim-klaimnya itu apa namanya poin-poin yang dilahirkan dari metode ini apa tadi yang tahrij, mungkin oke lah tapi mungkin kalau klaim-klaimnya pemahamannya apa itu hukum-hukumnya itu yang berubah nah makanya saya kira ya dua itu harus sinkron gitu loh. Kalau misal tadi kan saya tulis di sini salah satu contoh tradisionalis itu kan dia netral, dia memang hanya mengeksplain. Memang benar kalau teori tradisionalis kita dulu di pesantren juga cuma diajari oh hadis itu rawinya 9. Oh ini nah itu hanya plek teoritik aja. Gitu. Nah yang mengembangkan teori itu kalau kita berhenti di ilmu tradisionalis mati intinya. Karena kita hanya menghafal oh tahrijul hadis itu tekniknya ada 5. Perawi hadis ada 9. Itu tradisionalis kayak gitu. Nah, menurut saya ini sebenarnya kalau tadi Frankfurt itu mengkritik tradisionalis kemudian memunculkan teori kritis, kalau menurut saya memang itu harus dikawinkan malahan. Jadi tradisionalisnya ada, kemudian untuk mengembangkan teori kritisnya, dasarnya pakai yang tradisionalis. Cuman mungkin nggak kira-kira seseorang itu kemudian mempelajari dua-duanya gitu. Atau di suatu lembaga pendidikan menerapkan kedua-duanya gitu misalnya. Bisa ya? Bisa ya? Ya tergantung dari sekolah dia mau nggak nah pertanyaannya itu mungkin ya dimulai dari dasar itu sudah langsung apa ya explain sekaligus mengajari untuk mempertanyakan berat di Amerika aja sendiri filsafat masuk SMA itu di Amerika SMA wis filsafat loh ya kita yang enggak Pak Aidan kenapa Pak Aidan untuk yang lain nggak ada lagi? Sudah ini dari tadi ngobrol. Ini sudah ngobrol dari tadi dengar. Ya dari luar ini ada peserta luar ada namanya Mbak Ella Indah ini mau bicara nggak ini atau mau beri respon? Ya silakan. Oh nggak ada nggak respon berarti mungkin hanya aktif status saja. Pak Abu dulu, Pak Abu, monggo Pak Abu. Abu. Mungkin Pak Sinjit itu kita suara misi. Mungkin Mbak Ella mau ini dulu, mau feedback mungkin Mbak Ella. Ini teman kita. Masih di belakang. Gimana? Enggak ada kok, enggak ada
Silakan. Oh ada ini. Iya, Pak. Ya, ya. Silakan Mbak Ella, ini Silakan, Mbak. dari teman-teman Jogja ini silakan. Ini dari mana terus kok bisa tertarik begitu kan? Sebelum menanya ke pematik diskusi, silakan. Iya, mau bertanya untuk penerapan mada Frankfurt di bidang komunikasi, Pak. Kan di kajian komunikasi itu ada yang menggunakan metode Frankfurt, tapi saya sendiri belum mempelajari lebih jauh, hanya itu ada penerapan. Nah, menurut Bapak bagaimana penerapan cara metode Frankfurt itu di bidang komunikasi? Apakah sama dengan teori kritis ataukah ada perbedaan? Oh gitu. Jadi sebelumnya Mbak Ella ini fakultas apa? Saya di Yayan Ponorogo, FUAD, terus sekarang di Jogja dakwah. Oh, dari Jogja S2 di Fakultas Dakwah. Iya. Oh gitu. Alhamdulillah ya, malah bisa nyambung. Jadi kebetulan kami kan ada di Ponorogo ya. Ya, ini kan berarti kan alumni. Ya, alumni FUAD. Alumni FUAD, ya alumni FUAD. Ya, Ponorogo. Rutin S2 di. Oke, itu Pak Rangga, pertanyaannya yang saya tangkap tadi dari Mbak Ella itu bagaimana aplikasi madhab Frankfurt ini, analisis Frankfurt ini kalau di wilayah ilmu komunikasi begitu, pertanyaannya begitu kira-kira. Oke, kalau apa namanya, tadi sebenarnya sudah disinggung sama Pak Haidar ya, ketika pertama kali menanggap apa namanya setelah saya presentasi. Sebenarnya ada satu tokoh ya, tokoh mazhab Frankfurt, sekolah Frankfurt yang bukan edisi, generasi ketiga, Jürgen Habermas itu ya. Jürgen Habermas itu banyak sekali memodifikasi atau apa namanya menyingkirkan kekeliruan dari generasi-generasi sebelumnya. Kalau tadi dianggap bahwa tradisional dan teori kritis ini bertentangan, maka ada jalan tengah. Ketika menerapkan pendekatan-pendekatan kritis permasalahan masyarakat itu masih ada, Habermas ini mengatakan satu, yaitu komunikasi itu sendiri adalah penyelesaian dari segala permasalahan manusia gitu ya. Jadi tetapi komunikasi dalam konteks Habermas ini beda. Dia mengatakan apa ya konsepnya, agak lupa, deliberalisasi ruang publik ya, nggak salah ya, nah, mohon maaf nanti bisa dicek gitu. Jadi komunikasi itu penting, tetapi komunikasi yang bagaimana? Salah satunya adalah komunikasi yang bebas dari penguasaan. Jadi artinya orang-orang yang terlibat dalam diskusi, orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, orang-orang yang terlibat di dalam apa namanya bargaining atau tawar-menawar itu posisinya harus sejajar. Sekali saja ada posisi yang lebih tinggi, maka ya akan kembali lagi tadi apa namanya dehumanisasi. Jadi memang harus benar-benar setara. Misalnya nih ya, misalnya dalam konteks hari ini saya sebagai pegawai, terus ada rektor, wakil rektor. Ketika saya ingin mendiskusikan satu problem, gitu ya. Ketika saya duduk bersama